Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang Bapak Ibu para peserta GSMS 2021 di SMPN Satap 1 Terara. Pagi ini kita akan membincangkan tentang karya fotografi dari seniman dan asisten seniman GSMS 2021 di SMPN Satap 1 Terara. Dan pagi ini saya juga sudah hadir tamu kita yaitu Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lombok Timur, kemudian tim perumus Gerakan Seniman Masuk Sekolah 2021, pengawas SMP Dikbud Lombok Timur, Kepala Sekolah SMP Satap 1 Terara, dan seniman serta asisten seniman fotografi SMP Satap 1 Terara. Kepada para narasumber saya persilakan untuk langsung menempati tempat yang disediakan. Baik Bapak Ibu para peserta daring dan luring, kegiatan pentas akhir Gerakan Seniman Masuk Sekolah untuk seni fotografi yang dilangsungkan dari SMP Satap 1 Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dan pagi ini sudah ada di samping saya Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, kemudian di sebelah kiri saya tim perumus Gerakan Seniman Masuk Sekolah 2021 Kabupaten Lombok Timur, kemudian ada pengawas SMP Dikbud Kabupaten Lombok Timur, Kepala Sekolah SMP Satap 1 Terara, dan seniman fotografi di SMP Satap 1 Terara. Baik para pemirsa daring dan luring, pagi ini kita akan berbincang karya serta bagaimana sepak terjang dan kontribusi yang nyata yang diberikan oleh para seniman, kemudian pelaku kegiatan dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Mungkin saya akan mulai dulu dari Bapak Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lombok Timur. Bapak Kabid, kesan yang pertama kali ketika pertama kali Bapak Kabid datang, kemudian disambut dengan tari darangindang, kemudian pencak silat dan gendang belik begitu. Sebelum kemudian masuk ke fotografi yang sudah Bapak Kabid lihat tadi. Kesan pertama yang Bapak Kabid rasakan di atmosfer Gerakan Seniman Masuk Sekolah ini bagaimana? Silakan Pak Kabid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu kami datang di depan kantor sekolah Satap 1 SMP Satap 1 Terara, ya tadinya kami ya kaget aja gitu, wah tinggi banget gitu. Tapi setelah naik ya bangga gitu, ada aura seni yang bermunculan gitu. Nyatanya ya begitu kita datang terbayang di benak kita itu aura seninya yuk, sangat menarik gitu, terasa benar gitu di dalam pikiran kita. Begitu kita datang disambut dengan meriahnya gendang beli bersama tariannya, ya tentunya kami hanya bisa mengatakan kami sangat bangga dan bahagia dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah dan rekan seniman serta anak-anak didik kita yang ada di SMP Satap 1 Terara ini. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Kabid Kebudayaan. Melihat potensi SMP Satap 1 Terara ini, sepertinya memang sudah ditentukan sejak awal atau memang asal pilih bahwasanya SMP 1 Satap kasih fotografi saja, atau memang Pak Kabid sudah menyurvei memang satu Satap ini cocok untuk fotografi karena landscape-nya yang luar biasa, apalagi sore hari gitu. Iya, kami menunjuk SMP Satap 1 Terara ini tidak sembarang tunjuk. Jadi kita ada proses. Jadi selain bertanya kepada para seniman,
kami juga secara langsung begitu mendengar informasi bahwa di Pandanduri itu seperti ini, maka muncullah dalam benak kami bersama tim perumus dan panitia di kantor untuk yang cocok untuk Satap Satu Terare ini sepertinya kita fotografer gitu. Karena view-view yang ada di sini, pemandangan alam yang di sini itu sangat berpotensi untuk kita jadikan sebagai daerah wisata ke depan yang akan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Pandanduri. Karena dengan adanya fotografer ini kami yakin bahwa dengan keterampilan anak-anak kita jadi nanti tidak satu tangan, akan lahir tangan-tangan terampil nanti yang akan mengambil foto-foto pemandangan yang ada di Pandanduri dan yang nantinya itu akan tersebar ke seluruh pelosok, bahkan ke seluruh negara secara internasional akan tahu bahwa inilah Pandanduri. Maka dari apa yang dia tampilkan, yang diupload oleh anak-anak didik kita, harapan kami nanti akan mendatangkan devisa bagi negara kita, bangsa Indonesia dan khususnya bagi Kabupaten Lombok Timur dan bil khusus lagi kepada SMP 1 Satap Satu Terare. Oh, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Lombok Timur. Kemudian kalau melihat ini Pak Kabid dari hasil potretan adik-adik ini, saya melihat sepertinya menggunakan HP, tapi kualitasnya kok seperti di SLR begitu. Kalau Pak Kabid melihatnya bagaimana nih Pak Kabid? Iya, tadi pas masuk juga saya heran juga, saya bahkan tidak percaya gitu, tidak ada percaya sedikit pun bahwa ini hasil dari HP, tapi setelah dijelaskan oleh senimannya ya kita tidak bisa mengatakan tidak percaya karena beliau sendiri senimannya yang menceritakan tadi bahwa ini dari HP. Sekali pertamanya saya bayangkan bahwa ini dari kamera mahal gitu. Kamera yang kira-kira 30-an juta lah yang bisa menghasilkan seperti ini. Iya. Tapi ternyata dengan dibumbui oleh ilmunya juga kepada anak-anak yang biasa motret-motret, ternyata hasilnya sangat beda dengan kita yang hanya cek asal ambil gitu. Begitu saya masuk, terlebih saya lihat foto saya kemarin jelek kok. Bisa diambil sama seniman, oke kelihatannya saya ini bahkan gitu. Akan beranjak pulang nanti kalau sebelum membawa itu gitu. Wah, luar biasa. Iya. Mungkin nanti bisa komunikasikan dengan seniman itu Pak. Iya, mudah-mudahan nanti dengan rela hati mempersembahkan itu untuk saya. Oke, terima kasih Pak Kabid Kebudayaan Lombok Timur. Mungkin saya langsung ke Ibu Kepala Sekolah. Nah, jadi pertama kali diberikan amanat dari pihak Kebudayaan Pendidikan Lombok Timur, apa yang kemudian terbersit di kepala Ibu Kepala begitu? Karena ini programnya tidak main-main, bukan program Dinas Pendidikan Lombok Timur, tapi ini program dari kementerian yang tim pelaksananya memang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Apa kesan pertama Ibu Kepala ketika diberikan beban ini? Karena tidak semua sekolah mendapatkan begitu. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Jadi kesan pertama ketika program ini digelontorkan ke sekolah kami, pada awalnya ya kaget. Saya berpikir begini, ini hanya Satap, hanya sekolah kecil yang muridnya tidak sampai 100 orang, tetapi dipercaya sama kementerian untuk mengemban tugas yang tentu saja tidak ringan mudah begitu, buat ya. saya, tidak mudah. Tetapi berkat dukungan dari Bapak Kabid, dukungan dari Bapak Pengawas, kemudian disupport lagi oleh tim ahlinya yaitu pembimbing seniman GSMS ini. Jadi saya merasa sebagai seorang kepala sekolah harus berbuat. Saya tidak boleh lemah dalam hal ini. Sehingga saya mensupport dengan segala kemampuan. Ya. Dan alhamdulillah setelah program ini berjalan selama sekian bulan dan kita sudah bisa melihat hasilnya yang sungguh pada awalnya saya tidak percaya akan bisa mempersembahkan
sebuah seni fotografi yang demikian indah dan hanya berasal dari sebuah HP kecil. Baik, luar biasa. Iya, saya tidak menyangka sama sekali. Setelah saya melihat hasilnya, subhanallah, ternyata luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah SMP Satap 1 Praia. Mungkin pertama kali Ibu Kepala ketika seniman datang ke sekolah, ada rasa percaya atau tidak percaya dengan seniman yang akan membawa fotografi di sekolah Bapak Ibu begitu? Kemudian dengan potensi yang dimiliki siswa, kira-kira memungkinkan nggak ketika pertama kali Ibu melihat seniman begitu? Baik, pada awalnya karena ini adalah program baru ya, baru buat sekolah kami dan sekaligus baru buat siswa-siswi kami. Tentu ada rasa bukan tidak percaya ya, saya yakin ketika beliau sudah ditunjuk oleh kementerian untuk membina siswa-siswi kami, tentu saya yakin beliau-beliau ini sudah kredibel di dalam bidangnya, sehingga kami tidak meragukan sama sekali. Dan terbukti ketidakraguan kami, kepercayaan kami terhadap beliau sekarang sudah terbukti Karya dengan yang luar biasa pameran sekali. yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah SMP Satap 1 Praia. Dan mungkin saya beralih, ya Trara, saya akan balik ke tim Perumus. Ketika pertama kali, ini kan tahun pertama, Lombok Timur mendapatkan atau mungkin bahasa saya berani mengambil resiko untuk kemudian melaksanakan program gerakan seniman masuk sekolah, karena tahun-tahun sebelumnya selalu di-handle oleh provinsi begitu. Apa Bapak tidak menyesal begitu dari tim Perumus, karena ini kan banyak seniman-seniman baru juga dan kendala-kendala yang selama ini Bapak sebagai tim Perumus alami begitu dan temukan. Apa yang kemudian menjadi motivasi awal sehingga mau mengambil resiko sebesar ini begitu Pak? Baik, terima kasih. Melihat informasi kepercayaan ya yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menunjuk kabupaten kita sebagai salah satu pelaksana program GSMS ini, tentu karena ini kita juga pengalaman baru. Ya, sekalipun yang tahun sebelumnya pernah dilakukan, tetapi itu atas koordinasi pemerintah provinsi. Nah, baru tahun ini tentu dari banyak pengalaman kita sampai pada pentas akhir ini ada beberapa hal yang menarik, tentunya yang kita akan sempurnakan. Nanti setiap hari kita terus evaluasi, baik dari sisi pelaksanaan pembelajaran, kemudian dari sisi kesiapan sekolah, kemudian koordinasi kepala sekolah dan sebagainya. Intinya bahwa program ini tentu menjadi bagian terpenting daripada kita, terutama di insan pendidikan, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, yang intinya mengamanahkan kepada kita bahwa GSMS ini adalah salah satu daripada program bagaimana peningkatan karakter daripada anak-anak kita. Nah, karakter itu tentu harus dimulai ya dari sejak dini. Tentunya kenapa harus melalui seni? Nah, seni ini merupakan bahagian daripada hak-hak anak siswa bagaimana mengembangkan minat bakat. Selama ini secara akademis kita di sekolah hanya tertumpu pada 3 hal. Yang pertama adalah dari sisi kognitif, afektif dan psikomotorik. Tetapi jarang kita bagaimana memberikan peluang terhadap siswa kita itu dari sisi emosional dan profesionalitasnya itu. Nah, ini salah satu daripada pengembangan karakter. Nah, tidak hanya kita monoton terhadap ketiga itu, maka karena di masing-masing kita sebagai manusia punya kecerdasan tersendiri, potensi tersendiri. Nah, sehingga dengan adanya kegiatan ini
mengembangkan emosional siswa, bakat siswa lebih baik dalam seni fotografi ini. Tentu ini sebuah pelajaran penting. Singkat memang dalam pelaksanaan ini, tetapi membuah sangat meresap di dalam hati anak. Karena di situ banyak pelajaran. Nanti yang lebih mengetahui Pak senimannya bagaimana fotografi ini juga salah satu metode di dalam pembentukan karakter. Nah, dalam sisi pelaksanaannya tentu banyak hal yang akan kita sempurnakan ke depan, koordinasi kita dengan di pusat terutama, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan seniman, tentu ini yang tetap harus kita tingkatkan, nah sehingga pembelajaran ke depan, pelaksanaan ke depan mudah-mudahan amanah ini juga tetap kita diberikan oleh sama pusat. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak Tim Perumus Kabupaten Lombok Timur. Kalau misalnya Pak Tim Perumus melihat hasil dari presentasi akhir di SMP Satap 1 Trara ini, ada rasa puas tidak sebagai tim perumus begitu? Dari sisi hasil ya, kalau orang melihat hasil tentunya dilihat dari sisi proses. Ya, ini kan hanya 16 kali pertemuan Bapak ya. 16 kali pertemuan dengan hasil yang seperti ini. Luar biasa. Sebetulnya hal yang tidak mungkin gitu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk SMP Satap 1 Trara gitu. Ya, hal yang tidak mungkin, betul. Jadi fotografi itu tidak semata-mata foto tentunya. Nanti tapi juga ada pesan-pesan yang perlu disampaikan yang begitu perlu ya. disampaikan di situ. Okay. Intinya di situ juga imajinasi anak bagaimana menuangkan dalam satu potretan seperti itu. Dan mohon maaf, kayak ini kita sampaikan bahwa dari program pemerintah pusat juga dari sisi fotografi itu ada lomba-lomba tertentu. Di salah satu program Puspernas, Pusat Pendidikan Prestasi Kementerian itu ada menggelontorkan namanya VLC, Program Literasi Indonesia. Nah di situ salah satu yang dilombakan adalah fotografi itu. Wah, ini peluang untuk SMP 1 Satap ke depannya begitu ya. Kadang-kadang mohon maaf nanti kita himbau kepada kepala sekolah maupun bapak pengawas. Jadi jarang kita membuka link daripada itu. Padahal ini sampai tanggal 1 Oktober dia kemarin masih sempat dibuka. Padahal cukup menjanjikan itu. Padahal cukup menjanjikan. Nah mudah-mudahan tahun depan, karena jika kita juga tidak ada Puspernas secara daerah, artinya melihat bagaimana informasi-informasi perlombaan yang diadakan oleh pusat. Nah ini yang kita kekurangan. Nah sehingga padahal pusat sudah memfasilitasi dari semua kegiatan-kegiatan itu. Baik dari sisi lomba dan segala macamnya sudah disediakan di Puspernas itu, Pusat Pengembangan Prestasi itu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak Tim Perumus GSMS Lombok Timur. Dan mungkin saya akan beralih ke Bapak Pengawas SMP. Apa yang terbersit pertama kali Bapak Pengawas ketika melihat antusiasme adik-adik SMP Satap 1 Trara ini dalam seni fotografi? Kalau dari sisi income, sisi fasilitas sepertinya itu sangat minim begitu. Tetapi kalau dari sisi antusiasme dan hasil yang Bapak Pengawas lihat sendiri bagaimana? Ya, terima kasih. Sebelumnya izinkan kami Pak Kabid, Ibu Kepala Seniman, Pak Kasih. Sebenarnya ini saya terharu. Ini adalah kampung halaman saya. Agar Bapak-Bapak Ibu maklum, sebenarnya leluhur kami sudah punya seni. Sebelum berdirinya SMP Negeri 1 Satap Trara sudah ada leluhur-leluhur kami. Kemudian kami lahir di kampung ini, kemudian ditempatkan sebagai pengawas pembina di SMP Negeri 1 Trara. Insya Allah Pak Seniman, Ibu Kepala Dinas tidak salah pilih. Memang kalau dikaji dari sejarah, leluhur-leluhur kami, nenek moyang kami dulu sini orang-orang seni. Tetapi baru kali ini pemerintah mau melirik daerah Pandan Dore. Sebenarnya kalau kita kategori 16 kali pertemuan itu it is impossible, tidak mungkin akan membalik tangan begitu cepat. Tetapi Pak Seniman, Pak Guru Seniman, di anak-anak kami, di daerah kami ini sebenarnya sudah ada darah seni. Tinggal kita gali. Tinggal digali saja gitu. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
seniman, Ibu Kepala, karena ingin merubah daerah kami. Sebenarnya kami ini sangat-sangat berterima kasih lepas dari tugas kami sebagai pengawas pembina, tetapi ini adalah kelahiran kami. Jadi rasanya kami bisa diperhatikan kembali. Setelah beberapa tahun yang lalu kampung kami dieksekusi ke daerah seberang, tetapi setelah ada muncul Pandan Duri, tumbuhlah seniman-seniman baru. Luar biasa sekali. Terima Tepuk kasih. tangan dulu untuk Bapak pengawas SMP ya. Baik, mungkin ini yang paling menarik Bapak Ibu dan para pemirsa daring dan luring. Hasil tidak pernah berangkat dari ruang yang kosong, tetapi selalu kemudian hadir dari semangat dan keinginan yang luar biasa dari seseorang yang ingin mengubah satu tempat, satu daerah yang tadinya biasa-biasa saja, tetapi kemudian menawarkan hal yang luar biasa. Ini sudah hadir seniman fotografi kita, Bapak Zainul Arifin. Ini kita akan berbincang lebih banyak tentang proses kreatif. Impresi awal Pak seniman ketika datang melihat SMP 1 Satap Trara begitu, kemudian melihat adik-adik yang dalam tanda petik mungkin secara kemampuan, secara device begitu, mustahil untuk ngajar fotografi, karena fotografi itu ilmu mahal, device-nya mahal-mahal. Ini gimana nih Bapak seniman dulu? Baik, jadi begini, kita flashback ke beberapa bulan sebelum hari ini ya. Jadi waktu itu ketika saya diajak komunikasi dengan Pak Kabid untuk membahas masalah penempatan, bahwa saya akan ditempatkan di Satap 1 Trara yang lokasinya ada di Pandan Duri, yang waktu itu saya belum sama sekali tahu karena belum pernah sampai sini, apalagi tahu sekolah ini begitu. Itu menurut saya sebuah tantangan. Artinya begini, ketika kita punya rasa seni, rasa ingin membangun daerah, membantu melalui apa yang kita bisa, saya rasa ini adalah sebuah challenge, sebuah tantangan yang waktu itu langsung saya terima, bahkan saya ungkapkan bahwa saya bersedia ditempatkan di manapun di Lombok Timur. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk seniman ngeri kita ini ya, Bapak Zainul Arifin begitu. Nah, nextnya ke siswa ya. Ketika saya pertama kali hadir di sekolah bertemu dengan ibu kepala sekolah waktu itu, sambutannya luar biasa dan saya sangat berterima kasih atas sambutan dan bantuan dari guru-guru di Satap 1 Trara ini. Kemudian ada hal menarik lainnya mungkin yang juga butuh saya sampaikan di sini, karena ketika saya pertama kali bertemu dengan anak-anak, harapannya waktu itu ternyata adalah saya adalah seorang seniman yang paling tidak adalah orang yang membawa gendang, bawa cemprang. Iya. Nah, inilah yang dimaksud berkesenian di sini menurut anak-anak. Jadi setelah tahu hal seperti itu, saya terus terang merasa ada beban. Bebannya artinya bagaimana upaya saya untuk mengajak anak-anak ini untuk tertarik berkesenian di luar yang mereka pikirkan Sudah saat biasa itu. begitu ya. Nah, jadi setelah beberapa kali pertemuan, maklum juga kami adalah seniman yang bukan guru, jadi kami butuh banyak konsultasi dengan pihak guru, ibu kepala sekolah dan juga pihak dinas bagaimana membuat ini jadi menarik dan menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih dari siswa-siswa yang pada akhirnya sudah bisa dilihat hasilnya begitu ya. Karya yang luar sekali. biasa. Terima kasih seniman fotografi kita begitu ya. Kalau melihat dari potensi awal siswa, Pak Zainul Arifin, dari sekian siswa, misalnya anggap saja 20 siswa begitu, yang memiliki potensi seni foto itu bisa dihitung dengan jari atau memang sama sekali tidak ada? Kalau kita bicara di awal sama sekali tidak ada, bahkan ketika saya coba bawakan kamera, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu karena tidak megang mungkin hal seperti itu. Saya bahas juga sempat sejarah
fotografi, pernah lihat barang seperti ini, kamera-kamera jadul, bahkan saya tanyakan klise yang mereka belum pernah sama sekali tahu, tapi pada akhirnya ketika sudah mulai tertarik, mereka malah yang lebih banyak mempertanyakan, Pak, kapan dong kita dibawakan kamera? Karena ada rasa penasaran di sana. Oke. Nah, jadi ini yang coba kita fasilitasi untuk kita tetap semangati bahwa dengan tidak menggunakan kamera yang harus seharga seperti Pak Kabid bilang mungkin puluhan juta tadi, ya. mereka sudah punya karya yang mengagumkan. Oke. Minimal untuk diri sendiri dulu. Oke, baik. Berarti device itu adalah nomor 2. Tetapi orang di belakang device itu sebenarnya Yeah, man fotografi. behind the gun. Wah, man behind. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan untuk seniman kita. Saya mungkin kembali ke Pak Kabid ya. Mengenai upaya dukungan ini Pak Kabid. Kalau tadi Ibu Kepala sudah menyindir di depan tadi saat pembukaan begitu, harus dukung kami SMP 1 Satap begitu. Kira-kira kalau dari Pak Kabid sendiri untuk kedepannya mungkin ini upaya dukungan untuk sekolah-sekolah pesisir ya, sekolah-sekolah yang mungkin dalam tanda petik tadi dikatakan oleh Ibu Kepala itu dianggap anak tiri begitu. Kira-kira apa yang kemudian akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan? Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di bidang kebudayaan tentunya nanti kami akan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sesuai tupoksi pengembangan dalam kebudayaan, pelestarian kebudayaan. Jadi kami akan terus memacu siswa-siswa melalui kepala sekolah di sini dan para guru untuk terus membangun naluri insting seni yang ada di anak-anak, dan kedepannya mungkin insya Allah kita prioritaskan di sini karena niat kita pertama bagaimana mengangkat, mempromosikan, memperkenalkan wilayah Pandan Duri ini yang seperti tadi dikatakan oleh para pengawas jarang tersentuh. Maka sentuhan itu akan bertubi-tubi nantinya ke depan. Kita akan usahakan nanti setelah ini mudah-mudahan yang di sini nanti kita adakan seniman filmnya gitu. Karena kalau seniman-seniman yang lain kayak gendang bele, jangger itu sudah tidak perlu diajar gitu, sudah biasa. Nanti kita akan berikan yang luar biasa. Makanya seniman lukis kayaknya ya, seniman lukis dipadu dengan film di situ kan enak dia. Maka untuk kayak itu ini seniman lukis juga ada. Oh ya betul. Ya, jadi kita siang-siang begini agak kelihatan bola-balik gitu ya, kepanasan dikit. Jadi begitu dia Pak host. Jadi kita ke depannya itu sangat berharap. Yang pertama kami mengharapkan tidak ada membangun keinginan yang tinggi, tidak ada rasa jemu di sini, sehingga kami di dinas nanti akan sangat senang mencari berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagaimana yang dikatakan oleh Perumus tadi. Kami akan terus berusaha sesuai tupoksi kami akan membangun berkepanjangan, berkesinambungan tanpa henti. Nah, itu. Oke, luar biasa sekali, beri tepuk tangan dulu untuk Kabid Kebudayaan kita sebagai bentuk dukungan untuk sekolah SMP Satap 1 Trara dan sekolah-sekolah yang lain. Jadi nanti sekolah-sekolah lain tidak usah merasa iri hati karena sudah diinventaris secara tidak langsung oleh pihak kebudayaan begitu. Mungkin saya langsung ke Pak Tim Perumus dulu. Tadi sempat ada bisikan Pak Tim Perumus di luar itu. Sepertinya GSMS 2016-2021 ini kurang beberapa seni yang lain, misalnya seni kriya, kemudian patung dan yang lain begitu, karena di bagian selatan tuh banyak orang yang mahat segala macam, atau gerabah yang kita ada di Lombok Timur begitu yang sebelah timur. Apakah ada upaya menambahkan seni yang lain untuk tahun 2022? Baik, terima kasih. Kita dalam melaksanakan ini tentunya melihat ada panteknya ya, petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian. Memang ada beberapa seni di situ, termasuk seni sastra, seni perfilman, musik. Kemudian yang ada satu terlupakan itu adalah seni yang mengandung nilai objek pemajuan kebudayaan.
Seni bela diri mungkin. Ya, di situ ada nilai objek pemajuan kebudayaan. Ada salah satu yang mungkin ke depan mungkin akan kita lebih mengarahkan ke situ. Mungkin akan kita petakan mana peta-peta nilai-nilai budaya yang ada di daerah. Artinya di salah satu kecamatan ini nilai budayanya seperti ini. Kira-kira kalau kita ajarkan nilai budaya seperti ini seperti apa? Seniman apa yang bisa masuk Seniman begitu? apa yang bisa masuk di situ. Oke. Nah, di samping juga seni-seni yang sudah ada sekarang itu. Nilai-nilai budaya itu banyak sekali di kita. Nah, tentu ini juga harapan sebetulnya. Dan ini salah satu daripada wujud pelaksanaan daripada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi itu ada 4 tugas kita. Melindungi, mengembangkan, melestarikan dan membinanya. Nah, GSMS ini adalah salah satu daripada jenis pengembangan daripada seni itu. Nah, mungkin kita sudah punya banyak data di setiap pelosok-pelosok itu, kemudian ketika supaya internalisasi nilai budaya daerah itu dikenal oleh sekolah, ya, maka tentu itulah seharusnya yang harus kita ajarkan sehingga internalisasi nilai budaya di setempat itu dia dimulai juga diajarkan terpatri dalam pembinaan anak didik kita. Saya kira itu Pak. Oke, luar biasa sekali, beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Tim Perumus GSMS 2021 Lombok Timur. Mungkin saya langsung ke seniman dulu karena ini kita bicara proses kreatif begitu ya. Untuk menghasilkan sebuah karya, mungkin saya sebutnya mahakarya saja begitu, untuk anak SMP yang secara ilmu, secara device gitu ya, peralatan untuk pengambilan gambar terbatas, Bapak bisa memberikan hasil yang begitu menakjubkan. Sebenarnya sihir apa atau motivasi apa sebenarnya yang seniman hadirkan begitu di hati adik-adik sehingga ini hasil-hasil potretannya saya lihat itu sangat alamiah sekali dan dari meta pesannya mungkin hanya orang-orang yang nanti yang bisa membaca, tapi sekilas saja saya membaca ini sudah luar biasa sekali. Bagaimana Pak seniman? Jadi seperti saya cerita tadi mungkin di awal akan jadi beban buat saya ketika ketertarikan dari siswa di awal adalah kita bilang rendah ya, bukan berarti menolak ya. Tapi seiring itu karena ini sesuai dengan namanya GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Artinya ketika kita masuk sekolah kami akan coba juga belajar bagaimana mengajar. Bagaimana mengajak, bagaimana memotivasi, bagaimana mencari sisi ketertarikan siswa-siswa ini dan di situ saya polanya kemarin mungkin lebih banyak bercerita bahwa apa yang ada di sini masih bisa anak-anak ini akan jadikan sesuatu untuk masa depan mereka. Jadi sangat-sangat potensial sekali begitu dengan ya, selain kita bawakan peripheral yang sudah ada hasilnya begini, nanti kita komparasi dengan apa yang bisa dihasilkan dari HP mungkin karena kalau zaman sekarang kan rata-rata mungkin tidak semua tapi rata-rata siswa sudah punya HP yang sudah rata-rata berkamera. Jadi kalau saya selalu bilang kita tidak perlu minder ketika mungkin merek HP-nya bukan sesuatu yang luar biasa, tapi seperti tadi ketika tidak didukung oleh orangnya sendiri, man behind the gun-nya, tidak juga jadi apa-apa ke depannya. Oke, nah bicara hasil maka tidak bisa lepas dari sandungan-sandungan dalam proses pembelajaran itu Pak Seniman. Kendala terbesar ketika mengajar anak yang tidak memiliki basic fotografi sama sekali dan mungkin tadi baru mengenal, oh ini ternyata namanya kamera begitu. Apa saja kendala yang pasti pengen? Ya kendalanya seperti tadi ketika saya melihat banyak belum tertarik ya. Jadi artinya itu jadi beban dari saya pribadi untuk belajar bagaimana meyakinkan mereka bahwa ini adalah suatu hal yang menarik. Misalnya saya contoh bawakan kamera yang zaman dulu masih manual, sekalian kita juga di situ bercerita bagaimana proses-proses itu terjadi. Artinya saya coba kaitkan juga dengan
pelajaran yang mereka juga ada di sekolah, bagaimana sebuah foto itu dihasilkan itu dari cahaya, intensitas yang masuk seperti apa itu yang kita atur sehingga jadilah dia sebuah gambar. Nah, dari hal-hal seperti itu karena ada kita kaitkan juga dengan pelajaran, termasuk yang di sebelah sana kan karya foto yang sangat kecil itu adalah bagian dari upaya saya bersama asisten untuk memunculkan ketertarikan bahwa ketika foto yang kita pajang kecil, kita masih punya pelajaran IPA, kita kenal namanya kaca pembesar, ya mari kita gunakan. Di situ sekaligus juga jadi mengaplikasikan apa yang diajarkan di sekolah untuk sesuatu yang ya saya kira di luar ekspektasi. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk seniman fotografi kita. Nah, mungkin yang terakhir ini dari Bapak dan Ibu, closing statement, harapan untuk GSMS ke depan, program-program kebudayaan ke depan. Mungkin saya mulai dulu dari Bapak Kabid Kebudayaan, silakan. Baik, terima kasih untuk harapan kita untuk GSMS ke depan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, gerakan seniman masuk sekolah yang tahun ini akan terus berjalan. Terutama apa yang sudah diberikan oleh para seniman, mudah-mudahan bisa mengena di hati ibu gurunya dulu, ibu kepala sekolah dan para guru, sehingga nantinya bisa ditularkan kembali kepada anak-anak tanpa mengharapkan ada seniman baru, seniman lagi masuk ke sekolah ini, seniman yang sama maksud kami. Jadi kalau mau masuk seniman lagi di sini ya pakai seniman lain lagi, jangan belajar yang ini aja lagi gitu. Nah, kepada anak-anak kita nanti harapan kita dari hasil pendidikan mereka, mohon kepada ibu guru, bapak guru nanti untuk kembali sekedar mengingatkan dan terus untuk mengasah supaya jangan lupa, karena barang yang ditaruh jarang dipakai maka akhirnya nanti akan diambil orang dan hilang tersendiri begitu. Nah, ini sayang sekali hasilnya ini Bu Kepala, hasilnya sangat bagus ini kalau dibawa ke SB ini lumayan luar biasa. Layak jual, ya, betul, layak jual dia sudah ini hasil ini. Makanya ini padahal ini hanya potretan HP biasa saja. Begitu. Dan untuk seniman kami sangat berharap dari dinas, dari bidang kebudayaan berharap bahwa jangan putus untuk memberikan ilmunya edukasi kepada adik-adik kita di sini, meskipun hubungan kita dalam kegiatan ini dan program ini sudah berhenti sampai ke 16 kali ini, tapi harapan kami jangan terhenti di sini, jauh di mata dekat di hati seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa boleh sekarang zaman canggih, jika ibu kepala nanti ingin menanyakan sesuatu barangkali kan tidak mungkin semuanya tertumpah di sini. Harapan saya ibu kepala itu akan mengambil habis semuanya sehingga di sini betul-betul akan lahir seniman yang full, seniman yang komplit di bumi Pandan Dure kita ini. Oke, terima kasih Bapak Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Lombok Timur. Saya mungkin dari Pak Pengawas, silakan. Terima kasih statementnya Pak. Jadi harapan kami sebagai pengawas pembina, terutama Ibu Kepala Sekolah, Bapak Seniman, mohon seni ini diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran. Jadi tidak hanya di salah satu pelajaran, tapi bisa saja di semua bidang studi. Buktinya tadi yang sudah disampaikan oleh seniman, itu salah satu hasil siswa atau karya seni bisa kita integrasikan dengan pelajaran IPA. Bisa juga untuk bahasa Inggris. Nanti kan di bahasa Inggris biasanya ada namanya deskriptif, kan begitu. Kemudian di IPA nanti namanya lensa, love dan sebagainya. Kalau untuk bidang studi misalnya bahasa Indonesia sama, deskriptif juga sama. Jadi semua bidang studi bisa kita akan integrasikan ke seni ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Pengawas. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah, closing statement berupa harapan mungkin ke depan begitu. Dengan berlangsungnya, berakhirnya program GSMS di sekolah kami, jadi harapan ke depannya terutama sekali kepada pihak pemerintah terkait agar jangan berhenti melihat kami, jangan hanya berhenti sampai di sini. Kami mohon harapan kami ke depannya untuk terus
memberikan kami program-program yang lain yang terkait dengan berkesenian. Mungkin hanya itu saja. Oke, terima yang kasih bisa. Ibu Kepala Sekolah SMP Satap 1 Trara. Mungkin dari Bapak Tim Perumus. Nanti seniman terakhir menutup karena dia yang punya gawe ini. Baik, intinya bahwa berikan peluang terhadap anak-anak kita untuk berkreasi, ya, berikan peluang terus, ya, karena di masing-masing manusia itu punya kecerdasan tersendiri. Nah, itu hanya bisa dikembangkan melalui replikasi daripada salah satu daripada kegiatan ini. Kalau dia bisa, ini silahkan buka Bu Kepala ya di sekolah itu. Artinya program ini tidak tutup sampai di sini, Pelungguh punya kewenangan. Bagaimana kalau dan itu pun Pelungguh punya kebijakan tersendiri bagaimana mau mereplikasi daripada program ini. Apakah dari sisi fotografi, kemudian tari dan sebagainya, berikan peluang terhadap anak kita. Insya Allah ke depan anak-anak kita ini akan menjadi seniman yang profesional. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bapak Perumus GSMS 2021 Lombok Timur. Yang terakhir mungkin closing statement dari Bapak seniman fotografi kita, Bapak Zainul Arifin. Oke, closing statement yang pertama mungkin ini challenge berikutnya setelah step awal kita 16 kali pertemuan, ini adalah langkah berikutnya dari Bapak Pengawas, dari Ibu Kepala Sekolah untuk kedepannya bagaimana mengarahkan siswa-siswa ini untuk mau lebih lagi belajar, termasuk tidak menutup kemungkinan juga akan menghubungi saya atau yang lain, jadi tidak masalah. Jadi di sini karena saya lihat banyak sekali potensi yang ada yang bisa kita jadikan sesuatu, mulai dari sekolah ini untuk Lombok Timur minimal seperti itu, akan banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah juga Bapak Pengawas yang memang betul-betul orang sini. Yang keduanya mungkin harapan saya dengan banyaknya berjalan hal seperti ini, semoga 3 tahun, 5 tahun ke depan menjadi seniman, menjadi budayawan adalah sebuah cita-cita. Karena sampai hari ini kita tidak pernah dengar, mungkin anak-anak kecil bilang cita-citanya apa, saya mau jadi penari begitu. Seniman tari, seniman lukis, itu saya merasa tidak pernah saya dengar. Yang ada hanya mungkin jadi pilot, jadi apa yang lain. Harapan saya karena melihat sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sebuah profesi ke depan, ini juga akan menjadi cita-cita bagi anak-anak kita ke depan. Oke, luar biasa sekali, beri tepuk tangan untuk semua narasumber kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, Tim Perumus Gerakan Seniman Masuk Sekolah, Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, Kepala Sekolah SMP Satap 1 Trara, dan seniman dan asisten seniman fotografi GSMS 2021 SMP Satap 1 Trara. Baik para pemirsa luring dan daring, kita sudah berakhir di sesi terakhir dan harapan dari Gerakan Seniman Masuk Sekolah ini tidak lain adalah memunculkan minat dan bakat dari peserta didik. Terlebih Kementerian Dikbudristek sudah memberikan peluang yang sebesar-besarnya melalui Merdeka Belajar, Sekolah Merdeka. Ini menjadi medium tersendiri untuk kemudian mengoptimalkan potensi peserta didik dimanapun mereka berada dengan semaksimal-maksimalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada GSMS 2022 yang akan datang. Terima kasih.